Ada sejumlah narasi yang mencoba memonopoli Tuhan sebagai milik agama tertentu. Tentu saja ini menabrak definisi Tuhan secara universal. Dikarenakan seharusnya Tuhan itu adalah sang pencipta jagat raya ini dengan segala isinya, dengan segala macam peristiwa yang ada di dalamnya dan segala perbedaan, baik pada makhluk yang universal ataupun pada manusia termasuk keyakinannya. Karena itu semestinya lah Tuhan itu adalah satu dan satu-satunya di seluruh jagat raya ini. Tetapi kenapa pada kenyataannya Tuhan itu memiliki nama yang berbeda-beda. Bahkan bisa jadi substansi dan esensinya berbeda-beda di setiap agama. Apakah memang Tuhan itu jumlahnya banyak dan berbeda-beda? Mari kita kaji secara kritis di dalam program Cangkir Tasawuf episode 293 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 293. Kita lanjutkan kajian kita seputar ketauhidan terkait dengan Tuhan yang dalam realitasnya berbeda-beda di setiap agama. Kemudian ada yang mempertanyakan, kalau begitu apakah Tuhan ini bisa diklaim, dimonopoli oleh salah satu agama saja? Apakah berarti kemudian Tuhan-Tuhan yang lain itu salah dan salah satu agama itulah yang benar dengan ketuhanannya? Pertanyaan yang lainnya adalah apakah Tuhan itu memang cuma satu ataukah banyak? Oke, sahabat sekalian, mari kita lakukan kajian kritisnya di dalam program Cangkir Tasawuf Modern kali ini. Mari kita mulai dengan definisi Tuhan untuk menyamakan persepsi kita. Maka sesungguhnya kalau kita cermati terkait dengan Tuhan itu atau definisi Tuhan itu, kita bisa membaginya dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah definisi Tuhan secara subjektif dan yang kedua adalah definisi Tuhan secara objektif. Dalam pendekatan yang subjektif, maka Tuhan itu memang bisa berbeda-beda pada setiap orang, setiap keyakinan, setiap agama. Di dalam setiap perbedaan, maka Tuhan itu memang bisa berbeda-beda pada setiap kelompok atau setiap individu itu. Dikarenakan definisi Tuhan itu memang secara subjektif, yaitu entitas yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagung-agungkan, tempat dia bergantung, dan segala macam di mana terkait dengan posisi seseorang terhadap Tuhannya, dia bergantung atau menggantungkan segala sesuatunya kepada yang dia pertuhan itu. Maka dalam sudut pandang yang subjektif ini, kita pasti akan menemukan Tuhan yang berbeda-beda pada setiap orang, pada setiap kelompok, setiap keyakinan, dan setiap agama. Dikarenakan pada kenyataannya memang kita melihat ada orang yang mengagungkan, memuliakan, bahkan menyembah-nyembah benda mati misalnya. Kita sudah membahas sejarah tentang ketuhanan dalam peradaban manusia, di mana di fase paling awal animisme, dinamisme, manusia menyembah-nyembah sesuatu yang diagungkan dan itu bisa berupa benda mati, bisa berupa jimat-jimat, berkembang lagi menjadi roh nenek moyang, kemudian berkembang lagi menjadi dewa-dewi, dan seterusnya semakin abstrak dan transendental yang mengarah kepada eksistensi Tuhan yang semakin tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia dan kemudian menjadi semakin universal.
Dari individual dan personal semakin menuju ke global, kemudian menuju ke universal. Nah, ketika kita mengarah kepada definisi Tuhan yang semakin universal, itulah kemudian kita akan menemukan Tuhan atau konsep ketuhanan semakin mengerucut mengarah kepada sesuatu entitas yang satu belaka. Maka yang pertama terkait dengan definisi ketuhanan yang bersifat subjektif atau dalam pendekatan yang subjektif, kita menemukan realitas bahwa manusia baik secara individual atau personal maupun kolektif bisa menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Dan kemudian nama-nama Tuhan dalam peradaban manusia itu pun menjadi sangat banyak dan berbeda-beda. Termasuk dalam keyakinan agama-agama besar yang mendominasi peradaban manusia. Kita mengenal dalam Zoroastrianisme misalnya, kita mengenal Tuhannya adalah Ahura Mazda. Atau di agama-agama pagan seperti di Mesopotamia atau di Yunani, Romawi, atau Mesir kuno, kita menemukan nama dewa-dewi yang dikaitkan misalnya dengan benda-benda langit atau realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Atau beda lagi di agama Hindu yang kita mengenal nama dewa-dewi yang sangat banyak, tetapi kemudian dikerucutkan menjadi Trimurti. Ada Brahma, Shiva, dan Wisnu yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi Brahman. Atau di agama Buddha yang sekedar menggambarkan keyakinan tentang adanya sesuatu yang menguasai alam semesta ini, tetapi tidak dibahas secara lebih jauh karena agama Buddha lebih mengajarkan kepada karma, kepada budi pekerti, kepada kesadaran. Lebih jauh berbeda lagi di agama-agama Abrahamik atau yang disebut sebagai agama Samawi, agama langit. Dikenallah nama Yahweh di agama Yahudi atau Yudaisme. Dikenal juga ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, menjadi Trinitas terkait dengan kepercayaan di dalam kekristenan yang kemudian memasukkan juga unsur Roh Kudus. Atau di agama Islam kita mengenal Tuhan Allah. Jadi sahabat sekalian, dalam pendekatan yang subjektif, memang kita menemukan realitas bahwa Tuhan itu berbeda-beda secara substansi maupun esensinya di setiap keyakinan yang berbeda. Dikarenakan memang Tuhan didefinisikan sebagai entitas di mana seseorang secara personal maupun secara kolektif mengagungkannya, memuliakannya, menyembah-nyembahnya, dan menempatkan sebagai tempat bergantung di dalam realitas kehidupannya. Tetapi menariknya, semakin berkembangnya peradaban manusia, selain pendekatan yang subjektif itu muncul pendekatan yang lebih objektif. Di mana pendekatan yang objektif ini lebih mengarah kepada siapakah yang berada di balik realitas jagat raya dengan segala isinya ini. Boleh saja setiap orang itu mempersepsi berbeda-beda terkait dengan siapa Tuhannya atau bahkan apa Tuhannya. Tetapi di dalam pendekatan yang lebih objektif, kita melakukan kajian atau manusia pada umumnya peradaban yang semakin maju itu melakukan kajian-kajian mengarah kepada siapakah yang berada di balik realitas alam semesta yang demikian dahsyatnya ini. Maka ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan, bukan hanya sains, tetapi segala macam ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada logika, rasionalitas, dan empirisme yang ternyata mengarahkan manusia ini kepada satu entitas yang secara objektif semestinya berada di segala realitas yang ada ini. Dan itulah Tuhan. Tuhan yang universal, yang semestinya akan diakui oleh agama apapun,
oleh keyakinan apapun, bahkan oleh siapapun sebagai individu atau personal. Ada dua pendekatan yang menarik secara objektif. Yang pertama adalah satu logika atau rasionalitas yang memberikan kesimpulan kepada kita berdasarkan pada hukum alam yang sedang terjadi. Bahwa segala yang ada ini selalu muncul dari yang ada sebelumnya. Tidak ada kemungkinan, ya, mustahil bahwa sesuatu yang ada ini muncul dari sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada pasti akan selamanya tidak ada. Maka dalam sudut pandang logika dan rasionalitas ini kita mendapatkan kesimpulan yang pasti. Segala yang ada ini akan berasal dari yang ada sebelumnya. Saya berasal dari orang tua saya berasal dari orang tuanya, dan seterusnya. Atau segala realitas yang ada di sekitar kita itu berasal dari bumi ini. Dan bumi ini berasal dari tata surya itu. Tata surya berasal dari bintang-bintang, dari galaksi, dari segala sesuatu yang bisa ditarik ke masa lalu dalam sejarah munculnya realitas di alam semesta ini. Kita bisa melihat dalam berbagai sudut pandang tentang sejarah munculnya jagat raya ini. Tapi poin pentingnya adalah segala yang ada itu muncul dari yang ada sebelumnya. Dan kemudian secara filosofis kita akan ketemu dengan sesuatu yang menjadi sumber dari segala yang ada itu. Kita menyebutnya sebagai Sang Maha Ada yang bersifat mutlak sebagai sumber dari segala keberadaan. Itu adalah pendekatan yang pertama. Nah, yang kedua adalah pendekatan yang juga dilakukan secara logis dan rasional, bahkan empirik, yaitu terkait dengan realitas jagat raya yang kritis, yang dikenal sebagai fine-tuned universe. Fine-tune itu artinya ada suatu keselarasan atau sesuatu yang sangat kritis, yang jika itu tidak fine-tuning, tidak persis seperti itu, maka jagat raya ini tidak akan pernah terbentuk. Seperti ketika kita mencoba fine tuning terhadap pemancar radio. Ada gelombang 100 FM misalnya. Kalau kita mencoba mencari atau menggeser gelombang itu di peralatan radio kita, 90 maka nggak ketemu, 99 nggak ketemu. 99,99 pun itu belum persis seperti yang dipancarkan oleh pemancar radio itu. Ketika kita persis menggeser gelombang radio kita ke 100 FM, barulah terjadi fine tuning itu. Persis nyambung gelombang yang dipancarkan di stasiun radio sana dengan peralatan atau pesawat radio kita. Nah, jagat raya ini adalah memiliki keselarasan yang sangat kritis, yang luar biasa. Di mana konstanta tertentu di jagat raya ini, ukuran-ukuran tertentu yang memunculkan alam semesta menjadi sustainable, survive seperti sekarang ini, itu angkanya sangat kritis. Misalnya yang pertama terkait dengan gravitasi jagat raya. Kita mengetahui dalam pendekatan kosmologi atau astrofisika bahwa jagat raya yang sekarang terbentuk ini sesungguhnya terbentuk disebabkan oleh gaya-gaya fundamental alam semesta. Ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, ada gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Di dalam skala yang makrokosmos, alam semesta dengan benda-benda raksasa yang mengisinya, maka kita mendapati peran dari gaya gravitasi itu sangatlah kritis. Yang jika gaya gravitasi itu lebih kecil atau lebih besar dari yang sekarang ada, maka jagat raya ini tidak akan terbentuk. Misalnya konstanta gravitasi alam semesta. Besarnya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gravitasi ini menentukan kecepatan dari mengembangnya jagat raya.
Kalau terlalu besar dari ini, konstanta gravitasi itu, artinya gaya tariknya terlalu besar, maka jagat raya ini tidak akan terbentuk. Begitu mengembang, dia akan segera ketarik oleh gravitasi yang lebih besar dari kondisi kritis yang sekarang ini. Atau sebaliknya, kalau terlalu lemah dari angka ini, maka yang terjadi, jagat raya akan mengembang lebih cepat dari yang sekarang ini. Maka jagat raya tidak akan terbentuk jika gravitasinya tidak berada di angka yang kritis ini. Yang kedua adalah konstanta kosmologis, di mana angkanya adalah 10 pangkat minus 122. Jika konstanta kosmologis lebih besar dari ini, maka jagat raya menggelembung lebih cepat dari yang sekarang dan tidak akan pernah terbentuk struktur apapun di alam semesta ini. Yang ketiga adalah rasio massa proton dengan elektron yang besarnya 1836 kali. Proton itu lebih besar dibandingkan dengan elektron. Kalau perbandingan ini, rasio antara proton dengan elektron yang mengitari atom di kulit atomnya itu tidak seperti yang sekarang ini, bisa lebih besar atau lebih kecil, maka atom-atom itu tidak akan terbentuk seperti yang sekarang ini dan akan mengalami anomali luar biasa pada reaksi-reaksi kimia. Sehingga tidak akan terjadi reaksi kimia yang memunculkan jagat raya seperti sekarang, termasuk badan kita tidak akan terbentuk seperti sekarang ini dikarenakan tubuh kita ini adalah pabrik kimiawi yang terbentuk berdasarkan pada reaksi-reaksi kimiawi tersebut. Yang keempat adalah gaya nuklir kuat, yaitu gaya yang mengikat proton, neutron, dan partikel-partikel subatomik di dalam inti atom diikat menjadi inti atom. Yang kalau tidak ada gaya ini, atau katakanlah gayanya terlalu lemah dari sekarang, maka tidak terbentuk inti atom, dengan kata lain tidak terbentuk atom, dan kemudian tidak ada molekul, dan seterusnya termasuk badan kita, tubuh kita. Kalau gaya ikatnya terlalu kuat, maka yang terbentuk hanya atom hidrogen saja. Jadi ini nilainya sangat kritis untuk memunculkan apa yang menjadi realitas dalam jagat raya sekarang yang kita diami ini. Yang kelima adalah entropi awal semesta ini. Jagat raya ini awalnya memiliki entropi atau tingkat kekacauan yang sangat-sangat rendah, dan kemudian mengembang seperti sekarang meningkatkan entropi atau tingkat kekacauan. Dan ini memunculkan satu tatanan seperti yang kita hadapi sekarang atau kita alami sekarang, termasuk tubuh kita dengan hukum-hukum termodinamika yang menyertainya, dan muncullah tatanan kehidupan, memunculkan kehidupan seperti yang kita hadapi atau kita alami sekarang ini. Kalau entropinya lebih tinggi dari di awal jagat raya itu, maka tidak akan muncul kehidupan termasuk di planet bumi ini. Jadi sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah dalam pendekatan yang objektif, kita menemukan bahwa alam semesta ini bukan terjadi secara acak. Tidak ada kemungkinan, sangat mustahil jagat raya ini muncul secara acak dengan sendirinya. Ini ada yang mendesain. Ini ada yang menciptakan dengan spesifikasi yang luar biasa kritisnya. Lebih dari itu jagat raya tidak terbentuk, kurang dari itu jagat raya juga tidak akan terbentuk. Maka kita melihat jagat raya alam semesta ini bisa survive selama miliaran tahun dikarenakan memang fine tune universe. Ada satu keselarasan, ada harmoni secara desain bahwa jagat raya ini kemudian bisa berjalan secara survive selama belasan miliar tahun dan memunculkan kehidupan termasuk kita yang berada di dalamnya. Para ilmuwan yang sekuler sekalipun seperti Stephen Hawking, Paul Davies, Roger Penrose, semuanya mengakui bahwa ini sangat mencengangkan.
Dan tidak ada kemungkinan bahwa semua ini terjadi secara kebetulan. Ini ada desain yang luar biasa yang memunculkan realitas jagat raya sehingga bisa memunculkan kehidupan. Bahkan Roger Penrose mengatakan peluang terjadinya kehidupan dalam tatanan jagat raya yang secara kebetulan, secara acak terjadi, itu cuma 1 dibandingkan dengan 10 pangkat 10 pangkat 123. Artinya sangat mustahil. Nah maka sahabat sekalian, kalau kita jernih hati, jujur untuk memahami jagat raya ini, kita akan membangun kesimpulan atau mendapatkan kesimpulan bahwa alam semesta ini sesungguhnya didesain, diciptakan, dimunculkan oleh satu entitas yang luar biasa. Ilmunya luar biasa, kehendaknya tidak ada yang bisa membatasi. Luar biasa bijaksananya sehingga semuanya ini menyatu di dalam aturan yang sangat kritis yang bisa memunculkan segala realitas yang luar biasa ini. Dialah yang paling berkuasa dan itu hanya satu-satunya. Satu dan satu-satunya entitas yang menciptakan, memunculkan, mengendalikan, dan memelihara alam semesta ini. Dialah yang oleh Al-Quran disebut sebagai Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang satu dan satu-satunya yang menciptakan dan memelihara jagat raya ini. Maka di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang memberikan indikasi kepada kita. Disebut sebagai tanda-tanda eksistensi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di antaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batsa fihima min kulli dabatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang hari, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi kaum yang berfikir. Atau di dalam surat Ghafir ayat 62, di mana Allah mengatakan berfirman di dalam ayat ini bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan dari Dia? Atau di dalam surat Al-Qasas 88 yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, karena segala sesuatu itu cuma makhluk belaka dan pada waktunya bakal binasa. Dulu tidak ada dan satu ketika akan ditiadakan kembali oleh Sang Pencipta. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti bakal binasa kecuali Allah saja. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Jadi sahabat sekalian, ringkas kata kita mendapatkan kesimpulan bahwa secara subjektif
Manusia bisa memiliki Tuhan yang berbeda-beda, namanya berbeda, bahkan substansinya berbeda, esensinya berbeda, dikarenakan pendekatan yang subjektif. Tetapi ketika kita melakukan pendekatan yang objektif, maka Tuhan itu akan mengarah kepada satu-satunya eksistensi yang menciptakan jagat raya ini, mengendalikan jagat raya ini, memelihara jagat raya ini, menjadi sumber dari segala yang ada, dan kemudian dialah yang mengatur dan memelihara dengan tatanan sunatullah atau hukum alam yang sangat kritis, sehingga tidak ada peluang untuk mengatakan bahwa segala sesuatu ini akan terjadi dengan secara kebetulan, secara acak. Yang harus disimpulkan adalah jagat raya ini sesungguhnya hanya memiliki satu Tuhan, dialah Allah Azza wa Jalla. Al-Quran menyebutnya sebagai Allah. Tetapi sesungguhnya Al-Quran juga menggambarkan bahwa kalian bisa menyebut dengan nama yang manapun dari Asmaul Husna itu. Bisa disebut Allah, bisa disebut Ar-Rahman, bisa disebut dengan Asmaul Husna, yang maha berkuasa, yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha bijaksana, maha adil, maha pemurah, maha segala-galanya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu sebut, dia mempunyai Asmaul Husna. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, bahwa nama Tuhan yang disebut atau diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, yaitu Allah, itu sesungguhnya adalah salah satu nama saja bagi Tuhan yang berada di balik segala realitas ini. Dia bisa disebut dengan nama apapun ketika nama itu menuju kepada Asmaul Husna atau nama-nama terbaik dari eksistensi Tuhan yang maha pencipta lagi maha berkuasa, yang menciptakan segala realitas yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.